Mari kita gas lagi bro. Semua orang di tembok kota tercengang ketika mereka mengatakan Yang Ye menangis. Jelas, mereka tidak membayangkan bahwa orang yang begitu kejam dan kuat seperti Yang Ye benar-benar akan menangis. Apalagi, itu karena binatang iblis. Sejauh yang mereka ketahui, Yang Ye pasti seorang pria yang darahnya akan mengalir tetapi air mata tidak akan pernah. Yang Ye hanya menangis 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali adalah saat ibunya meninggal, dan yang lainnya adalah saat ini juga. Perasaannya pada bulu ungu tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang harus mati di antara dia dan bulu ungu, maka dia tidak akan ragu untuk memilih dirinya sendiri. Dia memperlakukan kehidupan bulu ungu lebih penting daripada miliknya. Namun, bulu ungu itu telah terluka parah tepat di depan matanya. Seolah-olah dia mendengar isak Yang Ye, bulu ungu perlahan membuka matanya, dan jejak rasa sakit melintas di matanya saat dia melihat wajah Yang Ye berlinang air mata. Dia ingin mengangkat cakar kecilnya dan menyentuh Yang Ye, tapi dia tidak bisa mengangkatnya apapun yang terjadi. Dia hanya bisa menatapnya dengan rasa sakit di matanya, dan kemudian air mata mulai mengalir tanpa henti dari matanya seperti Yang Ye. Yang Ye menyeka air mata di wajahnya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bulu ungu sebelum energi ungu di dalam dirinya melonjak keluar dan mengalir ke bulu ungu. Dia berbicara dengan lembut. Jangan takut, Anda akan baik-baik saja. Anda pasti akan baik-baik saja. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bertarung sendirian lagi, tidak pernah. Luka di seluruh tubuh bulu ungu mulai sembuh perlahan di bawah pengaruh energi ungu. Sementara itu, lolongan bergema di langit. Itu bergema seperti guntur dan menyebabkan sekitarnya bergetar. Yang Ye cepat kembali ke sini itu perintah Welkin Wolf Demon King untuk menyerang Sang King Ying dengan cepat berteriak dengan suara cemas. Dia bahkan meneriakkan nama aslinya dalam keadaan cemas, tapi tidak ada yang menyadarinya. Segera setelah dia selesai berbicara, pasukan serigala mengangkat kepala mereka dan melolong serempak, dan kemudian mereka semua menyerang dengan liar ke arah Yang Ye. Yang Ye memegang bulu ungu di lengannya saat dia berdiri perlahan, dan kemudian dia membuka kemejanya dan menempatkannya di bawah lipatan kemejanya. Setelah itu, sosoknya melintas ke pria berjubah kuning dan serigala putih yang berada di ambang kematian. Dia menjambak rambut pria berjubah kuning dan bulu serigala putih sebelum menuju ke gerbang kota, dan kemudian dia menjentikan 8 helai energi pedang dan langsung memakukannya ke dinding. Ah, beraninya kamu melakukan ini padaku, kakakku akan membunuhmu, dia akan membunuhmu. Pria berjubah kuning itu meraung histeris dengan amarah, tapi suaranya membawa rasa sakit yang tak terbatas karena area di antara kakinya masih berdarah. Serigala putih melolong tanpa henti karena penderitaan. Pada saat ini, tidak ada keganasan atau kekejaman di matanya, dan hanya ada ketakutan dan teror di sana. Ye yang pergilah ke kota sekarang, sebuah celah kecil telah dibuka di antara gerbang kota di bawah perintah Sang King Ying. Namun, Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia hanya menyingkirkan pedang Hercules itu, dan kemudian mulai berjalan menuju pasukan yang sedang menyerbu ke arahnya. Ye yang cepat kembali. Ekspresi orang lain di tembok kota berubah drastis saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan Yang Ye sangat luar biasa. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin baginya untuk melawan pasukan yang terdiri dari beberapa juta serigala. Atau harus dikatakan bahwa selain ahli Saint Realm, tidak ada yang bisa melawan pasukan beberapa juta sendirian. Selain itu, bahkan ada Monarchs dan Half Saint yang tak terhitung jumlahnya di pasukan. Yang Ye tidak memperhatikan mereka dan terus maju. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tidak bisa melangkah lebih jauh. Karena aura mengesankan yang diciptakan oleh pasukan penyerang telah menghalangi jalannya. Seberapa mengerikan aura itu kalau bukan untuk perlindungan dari 3-nya tingkat pedang surga ranking niat itu akan mungkin telah tergencet oleh aura. Ada jejak ketakutan dan teror di mata serigala di depan serbuan ketika mereka melihat Yang Ye berjalan ke arah mereka. Namun, mereka lebih takut pada raja mereka. Jadi, bahkan jika mereka takut pada Yang Ye, mereka tidak berani berhenti. Sebaliknya, mereka malah menampakkan tatapan mata yang ganas dan ganas. Yang Ye berhenti di tempat sementara pedang Daorang muncul di genggamannya, dan energinya yang dalam melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam waktu singkat, tentara hanya berjarak kurang dari 30 meter darinya. Tiba-tiba, gumpalan kekejaman melonjak keluar dari Yang Ye, dan kemudian sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan.
Serigala di depan muatan langsung dipotong menjadi dua sementara Yang Ye langsung tenggelam dalam lautan serigala. Namun, sinar cahaya bersinar tanpa henti melalui lengan. Setiap sinar cahaya merenggut nyawa beberapa ratus serigala. Yang Ye tidak menyadari bahwa bukan hanya matanya yang merah padam sekarang, bahkan rambutnya mulai berubah warna menjadi merah yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Pearl of Baleful Blood yang telah menyatu ke dahinya sejak lama benar-benar muncul sekali lagi. Segera setelah itu, darah dan energi mengerikan dari serigala mati langsung diserap olehnya. Selain itu, niat pedang Yang Ye mulai berubah. Niat pedangnya telah slaughter pedang inten di masa lalu, tetapi jumlah pembantaian di dalamnya telah secara bertahap diencerkan sebagai pedang mawar niatnya untuk 3R tingkat surga rang. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak membunuh dengan sengaja untuk meningkatkan niat pedangnya. Jadi, secara tegas niat pedangnya tidak bisa dianggap sebagai maksud pedang pembantai yang sebenarnya untuk waktu yang sangat lama sekarang. Tapi pada saat ini, bagian yang terkait dengan pembantaian, dalam maksud pedangnya mulai dihidupkan, dan itu tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang gila. 3R tingkat surga ranking pedang maksud bisa bergabung ke ruang angkasa dan bergerak tanpa membuat suara. Bagaimana 3R tingkat surga ranking menyembelih maksud jika Slaughter Sword Intent dipisahkan menjadi komponen-komponennya, maka itu sebenarnya adalah maksud pedang dan maksud pembantaian. Namun, Yang Ye telah menyatukannya di masa lalu. Karena mereka bisa menyatu, mereka secara alami bisa dipisah. Pada saat ini, Yang Ye telah memisahkan mereka. Sebenarnya, itu adalah niat pedangnya yang telah mengambil inisiatif untuk memisahkan diri dari niat membantai. Bagaimanapun, itu adalah niat pedang peringkat kekosongan kuasi. Saat dia membunuh semakin banyak binatang iblis dan ditambah dengan fakta bahwa pikirannya dipenuhi dengan niat gila untuk membantai dan membunuh, niat pembantaian di dalam Yang Ye secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Tidak butuh waktu lama untuk itu untuk tumbuh keduaan tingkat surga rang, dan itu masih terus berkembang kuat. Maksud pembantaian tidak seperti maksud pedang. Niat pedang sebagian besar mengandalkan pemahaman dan kemajuan dalam kondisi mental seseorang untuk mencapai terobosan. Namun, hanya ada satu cara untuk meningkatkan niat pembantaian, dan itu adalah penyembelihan. Jika seseorang mengangkat pedangnya dan membunuh satu demi satu sampai jutaan atau lebih dari 10 juta terbunuh. Kemudian bahkan jika orang itu tidak memahami maksud pembantaian, aura orang itu sama sekali tidak kalah dengan seseorang yang benar-benar memahami maksud pembantaian. Pada saat ini, itu adalah pembantaian. Yang Ye tidak menahan sama sekali, dan energi pedang berkedip baik secara horizontal maupun vertikal. Ditambah dengan hukum kecepatan, dan efek supresif dari 3R tingkat surga ranking pedang maksud dan 2N tingkat surga ranking menyembelih niat, bukan setan binatang tunggal bisa berhenti Yang Ye. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Yang Ye telah membunuh hampir 200.000 binatang iblis. Tentu saja, jumlah yang tidak seberapa dibandingkan dengan pasukan serigala. Namun, itu cukup untuk menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri. Karena setiap binatang iblis yang mendekati Yang Ye akan terbunuh dalam sekejap, dan bahkan Half Saint tidak terkecuali. Tubuh mereka jauh lebih kuat dari ahli manusia, tetapi mereka tidak mampu menghentikan pedang Yang Ye. Yang lain yang berdiri di tembok kota benar-benar terperangah oleh pemandangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar dapat menyerang lengannya sendiri dan membunuhnya. Bagaimanapun, dia hanya di alam raja. Pada saat ini, banyak siswa pelataran inti dan pembudidaya di Monarch Realm memiliki dorongan untuk membenturkan kepala mereka ke dinding dan mati. Bagaimanapun, mereka semua ada di alam raja, tetapi jarak di antara mereka benar-benar terlalu besar. Selama periode ini, beberapa Half Saint berpangkat tinggi dalam tentara tidak dapat menahan diri, dan mereka bermaksud untuk bertindak melawan Yang Ye. Namun, mereka dihentikan oleh Half Saint peringkat tinggi di sisi akademi. Jadi, Yang Ye masih membantai seperti orang gila. Saat Yang Ye secara bertahap membunuh semakin banyak, rambutnya telah berubah sepenuhnya menjadi merah, dan niat pedang dan niat pembantaian yang dia pancarkan kadang-kadang terpisah dan terkadang menyatu bersama saat mereka menekan pasukan serigala di depannya. Pasukan serigala benar-benar tidak mampu melawan sebelum penindasan ganda dari niat pembantaian dan niat pedangnya. Tidak butuh waktu lama bagi banyak serigala untuk tidak berani mendekati Yang Ye. Mereka lebih suka menghadapi meriam dan formasi di tembok kota daripada menghadapi Yang Ye. Karena Yang Ye seperti dewa pembantai sekarang.
Mata Yang Ye tertutup sekarang, dan hanya pedangnya yang diayunkan tanpa akhir. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk membunuh dan memusnahkan segala sesuatu di hadapannya. Setelah membantai sekitar beberapa ratus ribu binatang iblis, seuntai lampu merah yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam Yang Ye. Begitu lampu merah muncul, ruang di area seluas hampir 1 kilometer di sekitar Yang Ye benar-benar berubah menjadi merah darah. 3R tingkat surga ranking menyembeli niat. Begitu niat pembantaian bergabung keluar angkasa itu bukan tanpa suara seperti niat pedang, dan itu memiliki karakteristik uniknya sendiri. Aura darah dan pembantaian yang mengerikan bertahan di area seluas hampir 1 kilometer di sekitar Yang Ye, dan aura itu menyebabkan banyak binatang iblis di sekitarnya tergeletak rata di tanah. Tiba-tiba, teriakan bergema dari langit. Begitu bergema, serigala yang menyerang kota dengan panik segera berhenti, dan kemudian mereka mundur seperti air pasang surut. Terutama para serigala di sekitar Yang Ye dan di hadapannya, mereka bahkan tidak menginginkan apapun selain memiliki beberapa anggota tubuh lagi. Tentara menyerang dengan cepat, dan mundur dengan cepat juga. Hanya butuh beberapa saat bagi seluruh pasukan untuk mundur ke pegunungan. Namun, Yang Ye masih mengejar dan membunuh mereka seperti orang gila. Sama seperti itu, dia menyerang ke depan sendirian dengan pedang yang sudah tumpul, dan dia mengejar pasukan dari beberapa juta serigala. Beraninya mereka. Tepat ketika Yang Ye hendak mengejar mereka ke pegunungan, sosok Sang Qingying menghalangi jalannya. Yang Ye bahkan tidak ragu untuk mengayunkan pedangnya ke arahnya. Sebuah sinar energi pedang yang dilakukan 3R tingkat surga ranking pedang maksud dan menyembeli niat tembakan keluar dari pedang Yang Ye, dan langsung tiba sebelum Sang Qingying dan menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Setelah semua, bagaimana dia bisa meremehkan energi pedang yang dilakukan 3R tingkat surga ranking pedang maksud dan menyembelih maksud energinya yang dalam langsung melonjak ke tangannya, dan tangannya benar-benar berubah menjadi warna putih salju yang mengejutkan. Istirahat Sang Qingying mencakar energi pedang Yang Ye. Sebuah ledakan bergema pada saat hantaman, dan kemudian Sang Qingying diledakkan ke belakang. Sementara itu, Yang Ye langsung muncul di depannya, dan dia akan mengayunkan pedangnya lagi. Sang Qingying merasa ngeri dan buru-buru berkata, Yang Ye, cepat bangun, aku bukan serigala. Jelas, Yang Ye telah menganggapnya sebagai binatang iblis sekarang. Namun, pedang Yang Ye masih turun. Sang Qingying diledakkan kembali sekali lagi, dan tanda merah darah muncul di tangannya. Sosok Yang Ye melintas secara eksplosif ke arah Sang Qingying lagi. Tapi tepat ketika dia hendak mengayunkan pedangnya sekali lagi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari dadanya. Yang Ye segera berhenti di tempat saat mendengarnya. Sesaat hening terjadi sebelum Yang Ye jatuh ke belakang ke tanah. Sebenarnya, pasukan serigala tidak tahu bahwa Yang Ye diambang kelelahan tadi. Jika mereka bergabung dan menyerang Yang Ye sebelumnya, maka Yang Ye pasti tidak akan bisa melawan mereka. Sayangnya, mereka sangat ketakutan padanya. Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melawan Yang Ye, mereka tidak berani menyerangnya sama sekali. Yang Ye tidak sadar dan tidak tahu bahwa dia memiliki nama panggilan baru mulai hari ini dan seterusnya, dan itu adalah Dewa Kematian. Dewa Kematian, Ye Yang. Dia menjadi terkenal hanya dengan satu pertempuran. Tentu saja, itu tidak berguna bagi Yang Ye, dan dia tidak peduli sama sekali. Sang Qingying menghela nafas lega saat melihat Yang Ye jatuh ke tanah. Kekuatan Yang Ye sangat kuat dan ditambah dengan fakta bahwa dia menjadi gila dengan niat untuk membantai, bahkan dia siap untuk melarikan diri jika Yang Ye tidak pingsan. Karena begitu Yang Ye memanfaatkan energi hukum, maka hidupnya pun dalam bahaya. Setelah semua, selain beberapa pilih, tidak ada orang di bawah Saint Realm yang tidak takut 3R tingkat surga ranking pedang niat, 3R tingkat surga ranking menyembeli niat, dan hukum. Benar-benar orang gila. Sang Qingying menghela nafas pelan, lalu dia berjalan menuju Yang Ye. Namun, dia baru saja tiba 3 meter darinya ketika seutas energi pedang melesat ke arahnya. Ekspresi Sang Qingying berubah sedikit, dan dia melesat mundur. Itu melindunginya. Itu benar-benar niat pedang. Peringkat kekosongan kuasi. Sang Qingying memiliki ekspresi serius di matanya saat dia menatap niat pedang yang mengelilingi Yang Ye. Dia sudah menduga bahwa Yang Ye niat pedang itu tidak hanya pada 3R tingkat surga ranking saat melihat dia melawan sebelumnya. Karena ada banyak kesempatan dan terutama ketika Yang Ye membunuh Half Saints, niat pedangnya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan.
Lagi pula, itu benar-benar akan tetap di sana bahkan setelah membunuh Half Saint. 3R tingkat surga ranking pedang niat bisa membunuh Half Saint Realm setan binatang, tetapi benar-benar tidak bisa menghindari penyebaran dan terus membunuh setelah membunuh seorang Half Saint. Pada saat ini, ketika dia melihat niat pedang Yang Ye melindunginya, dia akhirnya mengerti segalanya. Yang Ye niat pedang itu tidak pada 3R tingkat surga rang, itu di ranking Void Kuaso. Sang Qingying berdiri diam di tempat untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melambai pada Yu Wushuang yang berdiri di atas tembok kota. Yang terakhir memahami niatnya dan melintas padanya. Sang Qingying menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, pergi dan cobalah. Karena niat pedangnya secara otomatis melindunginya, itu menunjukkan bahwa Yang Ye telah melindungi dirinya. Dia bisa meledakannya karena tidak dikendalikan, jadi kekuatannya terbatas. Namun, melakukan hal itu pasti akan membahayakan Yang Ye, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Yu Wushuang mencobanya. Yu Wushuang melirik Yang Ye dan mengangguk, lalu dia berjalan ke arahnya. Benar saja, niat pedang tidak menyerangnya. Jejak emosi yang rumit melintas di mata Yu Wushuang ketika dia menyaksikan adegan ini karena dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar mempercayainya. Yu Wushuang menggendong Yang Ye. Lalu dia melirik ke arah serigala putih dan pria berjubah kuning yang masih dipaku di dinding, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sang Qingying merenung sejenak dan berkata, biarkan saja mereka di sana untuk saat ini. Dia bisa mengatasinya sendiri setelah dia sadar. Yu Wushuang mengangguk, lalu dia membawa Yang Ye ke kota. Sang Qingying melirik mayat dan darah yang menutupi tanah, dan kemudian dia melihat ke langit. Saat ini, fajar telah tiba di langit. Alasan pasukan serigala mundur bukanlah Yang Ye, juga bukan karena pertahanan Ocean of Clouds City, itu karena fajar telah tiba kekuatan mereka akan mengalami penurunan tajam begitu hari tiba, jadi sangat tidak menguntungkan bagi pasukan serigala untuk menyerang kota pada siang hari. Itulah mengapa tentara memilih mundur. Lama berlalu sebelum Sang Qingying menarik pandangannya dan berbicara dengan lembut, perang baru saja dimulai. Ocean of Clouds City, di dalam ruangan. Yang Ye berbaring di tempat tidur dengan lengan melingkari dadanya. Di dalam pakaian merah darah di dadanya adalah bulu ungu. Pada saat ini, energi mendalam ungu Yang Ye telah menyembuhkan sekitar 60% dari luka luar bulu ungu, tetapi luka dalamnya masih cukup parah. Karena dia tidak hanya menderita serangan fisik dari serigala putih, dia telah diikat oleh rantai hitam misterius pria berjubah kuning itu. Terutama rantai hitam, kerusakan yang disebabkan oleh rantai itu jauh lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala putih padanya. Dapat dikatakan bahwa bulu ungu pasti akan habis jika bukan karena energi ungu Yang Ye. Yang Ye tahu itu, dan itulah mengapa dia menjadi hiruk-pikuk. Yu Wushuang, Yu Wujiao, dan Li Qingyi berada di samping tempat tidur Yang Ye. Mereka bertiga telah mengambil inisiatif untuk merawatnya saat dia tidak sadarkan diri. Bagaimanapun, wanita jauh lebih terampil dalam merawat orang lain. Adapun Hao Suibo dan yang lainnya, belum lagi merawat orang lain, mereka bahkan tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Orang ini benar-benar gila saat dia marah. Yu Wujiao berbicara dengan lembut saat dia menatap Yang Ye. Dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan Yang Ye membantai jalannya melalui pasukan binatang iblis. Tatapan Yu Wushuang turun ke cerpelai ungu yang sedang beristirahat di dada Yang Ye, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia berkata, anak kecil itu seharusnya menjadi skala terbalik miliknya. Menyentuh skala terbalik naga akan menimbulkan amarahnya dan menyentuhnya akan membawa kematian berdasarkan pemahaman saya tentang dia, ini bukanlah akhirnya. Yu Wujiao berbicara dengan suara rendah, apakah dia benar-benar akan menyerang pegunungan Welkin Wolf begitu dia bangun? Itu sangat mungkin. Li Qingyi menatap Yang Ye dengan tatapan rumit dan berkata, orang ini benar-benar orang yang picik, dan dia juga sangat pendendam. Bagaimanapun, hanya malapetaka yang menunggu binatang iblis dari pegunungan Welkin Wolf. Orang suci pegunungan serigala Welkin pasti akan mengincarnya jika dia terus membunuh seperti ini. Kita harus membujuknya untuk berhenti. Yu Wujiao berbicara dengan suara rendah. Kekuatan tempur Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia terus membantai kekuatan pegunungan, maka orang suci pegunungan serigala Welkin pasti tidak bisa duduk diam. Begitu orang suci memutuskan untuk mengincarnya, maka jelas betapa berbahayanya itu. Adakah yang bisa melakukan itu? Yu Wushuang menggelengkan kepalanya sementara jejak kepahitan tertinggal di sudut mulutnya. Yu Wujiao dan Li Qingyi terdiam ketika mereka mendengarnya.
Mungkin seseorang bisa membujuk Yang Ye untuk berhenti, tapi itu sama sekali bukan mereka. Mari kita lihat apa yang terjadi dan lakukan yang kita butuhkan. Yu Wushuang menghela nafas pelan sementara tatapannya sekali lagi tertuju pada Yang Ye. Pada saat ini, niat pembantaiannya tidak lagi dikendalikan olehnya, jadi itu benar-benar ditekan oleh niat pedangnya. Dengan demikian, rambutnya pun kembali normal kembali. Sementara 3R tingkat surga ranking pembantaian maksud adalah tangguh itu benar-benar lebih rendah bila dibandingkan dengan kuasa Void maksud pedang rankingnya. Jadi, niat pembantaiannya bukanlah tandingan niat pedangnya sementara dia tidak melepaskannya dengan sengaja. Yang Ye dan bulu ungu pulih dengan cepat dengan bantuan energi ungu dalam Yang Ye. Sekitar 4 jam berlalu sebelum Yang Ye bangun. Dia hanya kelelahan dan tidak menderita luka berat, jadi dia pulih dengan cepat dan sadar kembali sebelum bulu ungu. Adapun bulu ungu, dia masih pingsan. Apakah kamu baik-baik saja? Yu Wushuang dan yang lainnya dengan cepat mendekat dan berbicara dengan prihatin ketika mereka melihatnya bangun. Yang Ye melirik mereka, lalu menggelengkan kepalanya sebelum tatapannya turun ke cerpelai ungu. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di kepala kecil bulu ungu itu, dan matanya berkedip di antara merah darah dan keadaan bening. Selain itu, niat pedangnya dan niat pembantaian terus melonjak keluar dari dalam dirinya secara bergantian, dan ini menyebabkan ekspresi Yu Wushuang, Yu Wujiao, dan Li Qingyi berubah drastis saat mereka buru-buru mundur. Yang Ye mengusap kepala bulu ungu itu, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata, teman kecil, kamu berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan melukai dirimu sendiri. Anda berbohong. Aku akan memukul pantatmu saat kamu bangun. Benar, Anda harus mengambil bentuk manusia dulu. Itu salahmu karena melanggar janjimu. Selain niat membunuh yang tak terbatas, Yang Ye merasa sangat bersalah dan beruntung. Dia secara alami merasa bersalah karena dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan bocah kecil itu bertarung sendirian, dan dia merasa beruntung karena dia memiliki energi valet primordial dalam energinya yang dalam. Itulah mengapa anak kecil itu baik-baik saja sekarang. Jika tidak, dia harus menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan dan kesakitan. Tiba-tiba, Hao Shuaibo memasuki ruangan, dan dia senang saat melihat Yang Ye terbangun. Bos, kamu baik-baik saja. Yang Ye mengangguk sedikit dan berkata, mengapa kamu terburu-buru, apa terjadi sesuatu? Hao Shuaibo ragu-ragu sejenak dan berkata, bos, mereka orang-orang dari pengadilan rahasia itu menurunkan pria berjubah kuning dan serigala putih dari tembok kota, dan mereka membawa mereka pergi. Mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan pria berjubah kuning dan serigala putih untuk sesuatu. Sinar lampu merah tiba-tiba melonjak keluar dari Yang Ye, dan ruangan itu langsung hancur berkeping-keping. Berani-beraninya mereka membebaskan tahanan saya, suara marah Yang Ye bergema, dan kemudian sinar cahaya merah melesat ke langit. Aku akan membunuh siapa saja yang membawanya. Di bawah tembok kota Ocean of Clouds City, Sang Qingying memimpin sekelompok siswa pelataran dalam dan siswa pelataran luar untuk menghalangi jalan dari 10 pemuda berjubah emas ungu. Sebagian besar dari 10 siswa ini adalah Half Science, dan yang terlemah di antara mereka berada di puncak Monarch Realm. Ye Kaiying, kami menangkap pria berjubah kuning dan serigala putih itu. Ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan rahasia Anda. Bukankah hampir tidak bisa dibenarkan bagi kalian semua untuk datang ke sini dan mengambil mereka dengan paksa? Sang Qingying menatap pria yang memimpin kelompok itu sambil mengungkapkan ekspresi yang sedikit suram. Pria bernama Ye Kaiying itu terkekeh dan menjawab, instruktur Sang, itu tidak benar. Kita semua dari akademi. Jadi apakah ada perbedaan di antara kita? Pria berjubah kuning dan serigala putih ini memiliki identitas yang sedikit khusus. Terutama serigala putih itu, dia salah satu dari 5 putra Raja Iblis Serigala Welkin. Jadi, kita tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Mungkin kita bahkan bisa menggunakan dia untuk bernegosiasi dengan Welkin Wolf Demon King. Bahkan jika kami akan bernegosiasi, itu harus dilakukan oleh pengadilan dalam dan pengadilan luar. Itu tidak ada hubungannya dengan pengadilan rahasiamu sama sekali. Feng Wuchao berbicara dengan dingin. Ye Kaiying melirik Feng Wuchao dan berkata, apakah Anda mencari pemukulan? Wajah Feng Wuchao menjadi dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Sang Qingying menghentikannya dan menatap ke arah Ye Kaiying. Ye Kaiying, saya tahu apa yang Anda katakan itu masuk akal. Bagaimanapun, saya memiliki rencana yang sama persis. Namun,
Keduanya ditangkap oleh instruktur pengadilan luar, Ye Yang, jadi hanya dia yang berhak untuk berurusan dengan mereka. Instruktur pelataran luar salah satu pria di sisi Ye Kaiying tertawa dingin, jadi pelataran luar memiliki instruktur baru lagi terus karena pengadilan rahasiaku menginginkan mereka. Apa kau memberitahuku bahwa dia berani menolak kami? Tidak apa-apa jika dia berakal sehat, tetapi jika tidak maka. Akademi tidak memiliki aturan tentang memukuli seorang instruktur. Gongsun, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Ye Kaiying melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli apapun, dia adalah seorang instruktur, jadi kita harus menghormatinya. Memahami. Pria bernama Gongsun itu terkekeh dan berkata, saya mengerti. Saya mengerti. Hormati dia, bukan jika dia bijaksana, maka kami akan menghormatinya, kami pasti akan menghormatinya. Tapi jika tidak, maka saya tidak bisa menjamin apapun. Ye Kaiying melambaikan tangannya pada Sang Qingying dan yang lainnya, dan dia berpura-pura tidak berdaya. Maaf, karakter Brother Gongsun seperti itu. Tolong jangan pedulikan dia. Feng Wuchao berbicara dengan acuh tak acuh, kami tidak keberatan sama sekali. Siswa pelataran luar lainnya di belakangnya dan siswa pelataran dalam juga mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Selain itu, tatapan mereka ke arah kelompok Ye Kaiying membawa belas kasihan. Ada 4 sisi tembok kota, dan mereka masing-masing dijaga oleh kekuatan lokal di dalam kota dan akademi. Prestasi yang Ye di gerbang utama belum menyebar ke seluruh kota, jadi siswa pengadilan rahasia tidak menyadarinya. Namun, sementara anggota pengadilan rahasia tidak menyadarinya, anggota pelataran inti tahu. Apakah pengadilan rahasia itu kuat? Itu sangat kuat. Meskipun mereka memiliki anggota di puncak Monarch Realm, bahkan beberapa Half Saint mungkin tidak akan cocok untuk mereka dalam pertempuran. Adapun mereka yang berada di alam setengah Saint, mereka bahkan lebih menakutkan. Itulah mengapa Akademi mengizinkan pengadilan rahasia yang hanya terdiri dari sekitar 30 anggota untuk menjaga salah satu gerbang kota. Namun, meski pengadilan rahasia kuat, bagaimana dengan Yang Ye? Jika mereka diberi pilihan, mereka lebih suka menghadapi pengadilan rahasia daripada menghadapi Yang Ye. Anggota pengadilan rahasia bangga, sombong, dan angkuh. Namun, Yang Ye tidak hanya bangga, sombong, dan angkuh. Dia kejam, tidak terkendali, dan gila. Kegilaan itu adalah kegilaan sejati, dan bukan sesuatu yang dipalsukan. Lagi pula, jika seseorang bukan orang gila, bagaimana mungkin orang itu berani membunuh siswa pelataran inti, mencoba membunuh seorang tetua dan instruktur, dan bahkan mengejar pasukan jutaan? Sang Qingying melirik kelompok Ye Kaiying dan berkata, Ye Kaiying, karena pertimbangan untuk Sangguan Yunhai, izinkan saya mengulanginya lagi. Tinggalkan pria dan serigala itu di sini, berbalik, dan pergi sekarang. Saya jamin tidak ada yang akan terjadi pada Anda jika Anda melakukan itu. Jika tidak, bahkan Sangguan Yunhai tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mata Ye Kaiying sedikit menyipit, sebenarnya, jika instruktur Sang berkeras, maka saya akan memberikan beberapa wajah pada instruktur Sang dan tidak mengambilnya. Namun, karena kamu telah mengatakan itu, maka aku benar-benar ingin melihat apakah sesuatu akan terjadi padaku. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah melesat ke langit. Itu masih di langit, tapi sosok sudah muncul di depan Ye Kaiying. Pada saat yang sama, tenggorokan Ye Kaiying dicengkeram ketika dia bahkan belum bisa pulih dari keterkejutannya, dan wajahnya langsung berubah ungu. Sosok itu secara alami adalah Yang Ye. Apa yang tidak kamu katakan padaku jika sesuatu akan terjadi padamu sekarang? Yang Ye memegang tenggorokan Ye Kaiying dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di sini. Segera setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, para siswa pelataran dalam dan pelataran luar secara naluriah mundur selangkah dan menjauh dari Yang Ye. Adapun siswa dari pengadilan rahasia, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan energi mereka yang dalam melonjak saat mereka menatap Yang Ye dengan niat membunuh. Sang Qingying baru saja akan berbicara ketika siswa dari pengadilan rahasia, Gongsun, tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, lepaskan dia atau aku akan membuat mimpi bahkan kematian untukmu. Ekspresi Sang Qingying berubah ketika dia mendengarnya, idiot. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba membanting Ye Kaiying ke tanah. Seluruh tanah berguncang dengan keras saat teriakan melengking bergema. Seluruh kepala Ye Kaiying telah dihancurkan ke tanah. Namun, tubuhnya sepertinya cukup kuat, jadi kepalanya tidak meledak terpisah dan hanya beberapa helai darah yang menyembur keluar darinya.
Kamu Gongsun sangat marah, dan dia akan berbicara. Namun, Yang Ye tiba-tiba mengangkat Ye Kaiying dan melemparkannya ke arah Gongsun. Itu sangat cepat sehingga Gongsun baru saja bereaksi ketika ledakan bergema, dan sosoknya meledakkan dua siswa lain dari pengadilan rahasia saat dia terbang mundur. Para siswa yang tersisa dari pengadilan rahasia tercengang. Mereka yang hendak menyerang tidak berani melakukannya lagi. Bagaimanapun, baik Ye Kaiying dan Gongsun adalah half science, tetapi keduanya bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari Yang Ye. Jadi, bagaimana mereka berani menyerang? Yang Ye tidak memperhatikan mereka. Menurutnya, tidak ada gunanya bermain dengan orang-orang ini. Dia berjalan ke sosok pria berjubah kuning dan serigala putih yang tidak sadar, dan dia meraih mereka sebelum melemparkannya ke tembok kota. Sementara itu, dia menjentikan 8 untai energi pedang, dan mereka memakukan pria berjubah kuning dan serigala putih di tembok kota lagi. Pria berjubah kuning yang tidak sadarkan diri melolong dengan sedih, dan serigala putih melolong kesakitan. Yang Ye menatap mereka berdua dan berkata, sampai mereka mati. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke kota. Dia akan tiba di gerbang kota ketika dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berkata, jika kamu ingin membalas dendam, maka cobalah yang terbaik untuk mengirim seseorang yang lebih kuat. Jangan mengirim seseorang yang lemah karena saya tidak ingin membuang waktu saya dengan kalian semua. Selain itu, jika kamu berani menjatuhkan orang itu dan serigala itu lagi, maka aku akan membunuh siapapun yang melakukan itu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan menghilang di dalam kota. Begitu Yang Ye pergi, Feng Wuchao tiba-tiba menatap kelompok itu dari pengadilan rahasia dan berkata, tidakkah kalian semua ingin memukuli instruktur pengadilan luar? Dia instruktur pelataran luar kita. Mengapa Anda semua tidak memukulinya sekarang? Bukankah kalian semua begitu angkuh sekarang? Bukankah kalian semua sangat berani? Apa Anda meringkuk kembali sekarang kalian semua? Xia Bingwei menarik Feng Wuchao kembali dan memberi isyarat bahwa dia tidak boleh melanjutkan. Feng Wuchao menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak bertindak seperti ini karena berpuas diri, saya juga tidak mengandalkan saudara Ye untuk menekan mereka. Aku tidak tahan melihat mereka. Para siswa dari pengadilan rahasia mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Sementara itu, Ye Kaiying dan Gongsun merangkak keluar dari reruntuhan. Pada saat ini, keduanya berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Terutama Ye Kaiying, seluruh wajahnya tidak bisa dikenali. Sebenarnya, dia tidak hanya bisa dikenali, wajahnya bisa dikatakan hancur. Dahinya turun, setengah hidungnya hilang, setengah dari bibirnya juga hilang, dan darah menutupi seluruh wajahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Ye Kaiying baru saja akan berbicara ketika Sang Qingying berbicara dengan dingin, aku akan tutup mulut jika aku jadi kamu. Di hadapan kalian semua, dia menghajar sesepuh disiplin, membunuh salah satu murid Shen Qian, memukul cucu Shen Qian, membunuh beberapa lusin siswa pelataran inti saya, dan bahkan memukul saya di depan umum. Namun, dia masih hidup dan sehat. Ekspresi mereka berubah ketika mendengar ini. Sementara ekspresi Ye Kaiying tidak bisa dilihat, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sang Qingying tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya berkata dengan dingin, jika pengadilan rahasiamu ingin membalas dendam, pergilah ke alumnus pengadilan rahasiamu, Sang Guan Yunhai. Jika tidak, siapapun yang menghadapinya akan menderita. Terutama kamu. Saya menyarankan Anda untuk tidak menonjolkan diri. Jika kamu ingin mati atau menjadi lumpuh, maka kamu dapat terus bertindak arogan di hadapannya seperti yang kamu lakukan sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Sang Qingying berbalik dan memimpin yang lain ke kota. Hanya anggota pengadilan rahasia yang tersisa di luar kota. Saudaraku, apakah kita akan membiarkan masalah ini pergi? Gongsun berbicara dengan suara rendah. Ye Kaiying tidak berbicara, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Di Ocean of Clouds City. Yang Ye menemukan ruangan lain, dan hanya dia dan bulu ungu yang tinggal di dalamnya. Dia duduk bersila di tanah dan melambaikan tangan kanannya. Mayat Yu Wuying muncul di depannya. Dia melirik mayatnya dan segera mulai memurnikannya. Sama seperti itu, 2 jam berlalu sebelum Yu Wuying diubah menjadi hamba pedang. Yang Ye menjentikan jarinya. Objek di dalam ruangan yang menghasilkan cahaya meledak dan ruangan itu menjadi gelap. Pada saat yang sama, domain pedangnya muncul di dalam ruangan dan membungkusnya. Begitu dia selesai melakukan itu, Yu Wuying mulai bergerak. Hukum kegelapan.
Gumaman lembut Yang Ye muncul di dalam ruangan. Terima kasih.